اللهم إنا نستحفظك ونسألك أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأحبابنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياه في كنافك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جبلنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وصلى اللهم وسلم على عبدك ونبيك مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا اللهم كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فاتحة التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، ثم إلى أرواح أولياء وصلح البلدة من عمر هذا المسجد وعابد الله فيه سابقا ولاحقا أن لا تغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة، ويختم لنا ولكم حسنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Malam hari ini insyaallah malam penutupan untuk pengajian rutin kita, karena menjelang insyaallah bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, zahir maupun batin, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah yang sempurna di bulan Ramadan. Saya akan bawakan nanti satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada para sahabatnya menjelang bulan Ramadan. Menjelang bulan Ramadan. Nah, hadis itu penting sekali untuk kita ketahui supaya tahu nilai bulan Ramadan dan tahu bagaimana mempersiapkan untuk menyambut bulan yang suci ini, bulan yang mulia ini. Diriwayatkan kenapa ini? Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah radhiyallahu an, dan juga Baihaqi dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Khutbah terhadap kita Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hari daripada bulan Sya'ban. Berarti esok hari masuk bulan Ramadan. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad adallakum syahrun azimun mubarak. Qad adallakum syahrun azimun mubarak. Telah sampai bayangan kepada kalian bulan yang agung yang penuh berkah, yang dimaksud bulan Ramadan. Udah dekat, esok hari berarti masuk Ramadan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. InsyaAllah satu malam nilainya lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Diriwayatkan
Nabi pernah menceritakan amalnya seorang daripada umat yang dahulu sebelum beliau. Bagaimana orang tadi itu beribadah selama 1000 bulan siang dan malam lewat jihad fisabilillah. Padahal jihad fisabilillah itu kata Nabi la rauhatun aw ghadwatun fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Sesaat di pagi hari atau di sore hari di dalam membela agama Allah lebih baik, lebih berharga daripada ibadah kepada Allah dengan menginfakkan isi dunia semuanya, dunia dan seisinya. Kira-kira Anda kalau mau bekerja umur 1000 tahun bisa nggak menguasai separuh dunia? Nggak mungkin. Seperempat dunia? Nggak mungkin. 10% daripada dunia? Juga nggak mungkin. Anggap dunia milik Anda ini, hutannya, lautnya, daratannya milik kamu semuanya, isinya semuanya, emasnya, peraknya, minyaknya, airnya milik Anda. Kemudian Anda sedekahkan. Wih, seberapa nilai itu pahala? Sesaat di pagi, sesaat di sore hari kamu gunakan untuk jihad fisabilillah, itu lebih utama di sisi Allah daripada kamu menginfakkan dunia dan seisinya. Ini sesaat, ini 1000 bulan saudara, siang dan malam jihad fisabilillah. 1000 bulan itu ya 80 tahun lebih. 80 tahun lebih. Sahabat, jiwanya sahabat ini adalah bersaing saudara dalam beramal. Kalau kita kan enggak. Kalau sudah datangnya telat, kalau kita ini kalau datangnya telat langsung dapat jamuan, kita syukur alhamdulillah, enggak lama-lama kita dapat amal. Zikirnya enggak lama tapi berkatnya sempurna. Tapi kalau sahabat enggak begitu, pinginnya bersaing. Kalau Anda kalau ada yang lebih unggul, dia ingin mengungguli. Tapi lihat umurnya umatnya Nabi ini adalah singkat-singkat, pendek-pendek, kecil hati ciut. Waduh, nggak mungkin kita bisa lebih mengungguli ibadahnya orang ini. Belum tentu umur 80 tahun, itu pun masih dipotong masa balik saudara. Itu pun tidak mungkin akan sempurna selama 1000 bulan, karena masih harus tidur, harus istirahat, makan dan minum, bekerja. Kecil, ciut hatinya sahabat. Akhirnya turun ayat ini, inna anzalnahu fi qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tahukah kamu nilainya malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar semalam itu adalah lebih berharga. Semalam itu adalah lebih berharga daripada beribadah selama 1000 bulan. Gede hatinya para sahabat. Masya Allah, nikmatnya jadi umat Muhammad. Dia beribadah selama 1000 bulan siang dan malam, tapi umatnya Nabi Muhammad 1 malam beribadah bernilaikan 1000 bulan ibadah saudara. Karena itu umat Nabi Muhammad bersyukur dengan adanya Ramadan. Di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawwa. Allah menjadikan puasanya di siang harinya adalah wajib, sedangkan malam harinya digunakan untuk qiyam, untuk
ibadah kepada Allah tambahan daripada yang wajib, yaitu sunnah. Malamnya ada amal ibadah sunnah, siangnya ada ibadah amal ibadah wajib berupa puasa siang, malamnya berupa sholat tarawih, hizib dan lain-lainnya. Man taqarraba fihi bi khaslatin min khairin kama kana kaman adda fariidha fi ma siwa. Siapa orang yang beribadah di bulan Ramadan dengan perbuatan yang wajib, maka sama nilainya dengan beribadah kepada Allah dengan 70 yang wajib di selainnya. Dan siapa orang yang beribadah dengan yang sunnah ada di bulan Ramadan, maka nilainya adalah sama dengan beribadah kepada Allah dengan yang wajib di bulan yang lainnya. Siapa orang berbuat perbuatan yang baik di bulan Ramadan bukan wajib, maka nilai pahalanya sama dengan melakukan perbuatan yang wajib di Ramadan. Dan siapa orang yang dia tadi itu beribadah dengan yang wajib di bulan Ramadan, adalah nilainya sama dengan melaksanakan 70 yang wajib di selain bulan Ramadan. Salat zuhur di bulan Ramadan nilainya sama 70 salat zuhur di selain bulan Ramadan. Salat sunnah di Ramadan nilainya sama dengan perbuatan salat yang wajib di selain bulan Ramadan. Sedekah juga begitu, dzikir juga begitu, semuanya juga begitu, saudara. Wa huwa syahrus sabr. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Wasabru thawabuhul jannah, dan sabar pahalanya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jangan emosional di bulan Ramadan. Jangan mau dipancing. Nabi pernah bersabda begini, as-saumu junnah. Puasa itu adalah tameng. Tameng itu melindungi daripada sasaran panah, tombak. Bulan Ramadan puasa itu adalah tameng. Untuk apa? Untuk supaya kita terpancing nafsu kita dan emosi kita. Karena itu, jika ada wa idza syatama, jika ada seseorang yang mencaci kalian atau mengajak bertengkar kalian, katakan kepada dia, aku puasa, aku ini puasa. Kenapa? Karena supaya tahu puasa nggak seperti ente, nggak seperti kamu yang emosional, harus sabar. Kedua, mengingatkan kalau kamu menjadi orang puasa, maka tidak boleh kamu tadi itu melakukan kemarahan. Ketiga, ulama menyatakan, katakan kepada orang yang memancing kamu untuk marah, aku puasa. Maka ulama menyatakan itu mengucapkan aku puasa bukan riya, tapi itu adalah sunnah, karena diperintah oleh Nabi SAW. Sehingga Anda punya alasan, saya tidak ngeladeni kamu bukan karena lemah, tapi justru karena kuat dengan kesabaran. Puasa tidak emosional, maka itu adalah satu kekuatan iman. Jangan dibalik, puasa diganggu saat tempeling, lah Anda menjadi orang yang lemah di situ. Jangan dibalik. Masya Allah. Wa syahrul muasah, bulan Ramadan adalah bulan perhatian, bulan prihatin terhadap orang-orang yang lemah. Lihat tetangga yang membutuhkan bantuan, lihat keluarga yang butuh perhatian. Bulan perhatian itu, bulan menolong, bulan menghibur orang-orang yang dalam kesusahan.
Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min fi. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditambahkan di dalamnya rizki orang mukmin. Subhanallah. Di bulan Ramadan ini rizki orang mukmin ini dimudahkan oleh Allah. Maksudnya gimana? Jangan terlalu Anda tadi itu bersemangat dalam bekerja di bulan Ramadan. Tenang-tenang aja, banyak ibadah. Kenapa? Rizkinya ditambah insyaallah. Kalau kita kan enggak, semakin bersemangat kerjanya di bulan Ramadan. Kenapa? Targetnya untuk hari raya. Padahal orang dulu enggak, targetnya untuk puasa Ramadan. Orang dulu itu Pak punya tabungan dua macam. Tabungan mingguan, tabungan tahunan. Jadi kalau dapat untung, ada yang ditabung untuk mingguan, ada yang ditabung untuk tahunan. Yang mingguan ini dibuka pada setiap hari Kamis. Kamis sore dibuka. Isinya ini untuk biaya esok hari Jumat adalah full untuk ibadah kepada Allah. Enggak mau terganggu dengan urusan yang lainnya. Sehingga siang dan malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak berpikir rekreasi, full ibadah. Enggak berpikir taman safari untuk berkunjung kepada badak, buaya dan lain-lainnya. Tapi untuk full ibadah. Udah kerja sehari seterusnya urusan dunia, kemudian ada hari Jumat digunakan untuk lupa. Dia tidak mau untuk ibadah kepada Allah. Masya Allah. Tabungan untuk tahunan dibuka pada akhir bulan Sya'ban. Ini adalah untuk Ramadan, kebutuhan bulan Ramadan. Dia tidak mau terganggu di bulan Ramadan untuk selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah perhatian orang-orang dahulu, saudara. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidunubi wa idqa ragabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajrih min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Siapa orang yang memberi buka di bulan Ramadan kepada orang yang berpuasa, maka akan menjadi sebab mendapatkan ampunan bagi dosa-dosanya dan akan dibebaskan dia dari neraka Allah, serta dia mendapatkan pahala persis dengan pahala puasa orang yang diberi buka oleh dia tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Si yang memberi buka dapat pahala puasanya orang yang diberi buka, bukan berarti dikurangi pahala orang yang diberi buka, sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan Anda kalau punya rezeki lebih tidak atau lupa daripada memberikan buka orang puasa. Para sahabat enggak semuanya kaya dan mampu. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattir sha'im." Enggak semua kita mendapatkan atau punya yang bisa memberikan puasa kepada orang yang berpuasa, buka puasa kepada orang yang berpuasa. Enggak semua orang ya Rasulullah. Ada di antara kita yang fakir miskin. Loh, lihat para sahabat. Jadi yang fakir pun kepingin melakukan itu. Ya apa ya Rasulullah? Kami enggak mampu. Berarti orang-orang kaya beruntung yang diuntungkan. Maka Nabi menjabarkan yu'tillahu hadats tsawab man fattara sha'iman ala tamrah aw syarbati ma'in aw madqati laban. Allah memberikan pahala ini bukan berarti satu paket nasi mandi yang dagingnya gede, enggak. Walaupun memberikan buka puasa berupa satu biji kurma atau satu teguk air atau satu cicip daripada susu yang kamu mampu beri. Karena itu khidmat sama orang puasa, kasih air, kasih itu, Anda mendapatkan pahala yang besar. Wa huwa syahrun awwalu rahmah. Bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan yang awal harinya adalah rahmat Allah. Wa awsatu maghfirah, tengah-tengahnya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqun minan nar,
dan akhir bulannya adalah merupakan pembebasan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ulama menyatakan awal bulannya adalah bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 1 sampai tanggal 10 pertama. Ini bagian rahmat. Pertengahannya 10 sampai 20 bagian ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 20 sampai akhir pembebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau gitu puasa terakhir aja. Yang penting bebas dari neraka. Nggak bisa. Ijazah SMA saudara itu akan diberikan kalau sudah dia lulus SMP. Nggak mungkin lulus SMP kecuali juga harus lulus SD. Begitu juga pembebasan dari neraka harus dia melalui fase ampunan dosa. Nggak bisa mendapatkan ampunan dosa kecuali sudah meraih rahmat. Bulan Ramadan awal-awal harinya rahmat, pertengahannya adalah ampunan Allah, akhirnya adalah pembebasan api neraka. Man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu wa ataqahu minan nar. Siapa orang yang meringankan pekerjaan budaknya di bulan Ramadan, diampuni oleh Allah dosanya dan dia dibebaskan dari neraka Allah. Kalau dulu budak yang bekerja, sekarang pegawainya diperingan karena puasa. Peringan, jangan ditambahi pekerjaan, ngos-ngosan jadinya. Akhirnya kadang-kadang pegawainya nggak bisa puasa. Kenapa? Lemes, lemah, sakit. Siapa orang yang meringankan pekerjaan budaknya, kalau sekarang mungkin pegawainya, maka dia diampuni dosanya oleh Allah dan dia dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Fastakthiru fihi min arba'i khisal. Maka perbanyaklah kamu di bulan Ramadan dengan 4 perkara. Perbanyak ini 4 perkara. Khaslatain turduna bihima rabbakum. 2 perkara yang jika kamu perbanyak di bulan Ramadan, kamu membuat Allah ridha kepada kamu, menyebabkan Allah ridha kepada orang yang memperbanyak 2 perkara ini. Wa khaslatain la ghinan lakum anhuma. 2 perkara adalah perkara yang kamu tidak pernah tidak memerlukannya, tidak membutuhkannya. Pasti perlu dan butuh dengan 2 perkara ini. Ammal khaslatani, adapun 2 perkara, allatani turduna bihima rabbakum, yang kamu jika memperbanyak membuat Allah ridha terhadap kalian, fasyahadatu an la ilaha illallah, yaitu memperbanyak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, wa tastaghfiruna, dan kamu memperbanyak istighfar kepada Allah, astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Ini 2 perkara ini, memperbanyak baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah dan memperbanyak istighfar di bulan Ramadan akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal khaslatan allatani la ghinan lakum anhuma, adapun 2 perkara yang kamu pasti memerlukannya, membutuhkannya, fatas'alunahul jannah, maka kamu pasti membutuhkan surga Allah, kamu minta selalu surga Allah di bulan Ramadan. Wa tata'awwadzuna bihi minan nar, dan kamu juga minta selalu di bulan Ramadan berlindung dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, siapa sih nggak butuh surga? Coba acungkan tangannya. Siapa yang siap masuk neraka? Pingin kamu selamat dari neraka, pingin kamu masuk dalam surga, bulan Ramadan perbanyak ini, karena kamu selalu memerlukannya setiap saatnya. Kalau di bahasa Arab kan, as'alukal jannata, aku mohon kepadamu ya Allah surga, wa'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada siksa neraka. 4 kalimat ini menjadi bacaan yang sudah populer ada di bulan Ramadan, yaitu
Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku mohon ampun dari Allah, dan aku mohon surga dari Allah dan keselamatan dari neraka Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau aku merasa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa doa yang aku harus baca ya Rasulullah?" Kalau merasa Lailatul Qadar, yang aku mohon, yang aku baca doa apa ya Rasulullah? Nabi mengajarkan, "Guli, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang maha memaafkan, senang dengan orang yang suka memaafkan, maka maafkan kesalahan hambamu ini ya Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Baca sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kemudian Nabi meneruskan, "Man saga sa'iman sagahullah min haudi syarbatan la yadma'u ba'daha abada." Siapa orang yang memberi minum orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikan minum kepadanya dari telaga Kautsarku, minuman yang tidak akan menjadi haus orang yang meminumnya untuk selama-lamanya. Jadi setelah mahsyar, saudara, manusia dalam keadaan kehausan sampai meniti jembatan Sirat yang terbentang di atas Jahannam, sebelum masuk surga ada telaga Rasulullah SAW. Nanti di situ akan memberikan air minum kepada orang yang akan masuk surga. Nabi akan memberikan umat-umatnya yang akan masuk surga. Sekali minum air itu rasanya seperti susu, manisnya seperti madu. Air yang bersumber dari surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang minum, maka tidak akan haus selamanya. Loh, masuk surga nggak haus? Nggak ada. Kalau begitu apa perlunya minum ada surga? Minum untuk lebih nikmat. Sama sampean tidak haus minum kopi, minum teh, bukan karena haus kan? Adalah untuk menikmati. Begini besar pahala yang di Ramadan, karena itu jangan disia-siakan. Gunakan betul-betul Ramadan adalah istimewa, bulan istimewa insyaallah. Siapa yang dia bagus Ramadannya, maka seluruh keadaannya setahun akan bagus. Karena itu tekankan dalam keluarga Anda, Ramadan harus bagus ibadah kepada Allah. Siang digunakan puasa dengan baik, malam harinya digunakan untuk qiyamul lail dengan baik. Mudah-mudahan insyaallah Allah memberikan kita panjang umur, sehat walafiat,
menuju Ramadan dalam keadaan bersemangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.